Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Kita sudah melewati 2/3 tahun 2020. 8 bulan sudah kita lewati dan kini memasuki bulan yang ke-9 yang berakhiran 4 bulan terakhir ini semua berakhiran Kita bersyukur Tuhan terus menyertai kita. Nah, sebelum saya mulai dengan khotbah, perlu saya sampaikan bahwa hari ini kita akan mengadakan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Nanti kita akan makan dan minum perjamuan Tuhan. Roti dan anggur sudah ditaruh di kursi masing-masing. Dan semuanya sudah steril, saudara. Setiap kursi tadi pagi sudah saya semprot dengan sanitizer, lalu sudah saya lap dengan doa juga. Jadi semua sudah steril, mimbar dan semuanya, tempat kolektor, cagak, tripod, keyboard, kursi-kursi, sofa di atas sudah semua kesemprot. Jadi kita jaga terus. Kita bersyukur bahwa setelah sekian bulan tidak menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, hari ini kita akan menikmati. Mari kita mulai ibadah raya pada pagi ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Juga sudah disemprot tadi. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku. Selamat pagi. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau sambut dengan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian ini. Oleh
bawa pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita? Amin. Mari kita bersukacita. Kita akan satu pujian kita dipilih.
Baik, saya akan mulai ya sedikit. Sebenarnya kan kemarin bulan Juli ada rumor di pabrik, katanya karyawan swasta dapat bantuan BLT yang 4 kali itu yang diberikan selama 2 bulan sekali. Nah, pas pada pencairan itu kan yang pabrik sebelahnya sudah terima tempat saya belum. Terus ditanyakan kok belum toh Pak. Terus ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang intinya masih ada tunggakan, jadi belum bisa dicairkan. Nah, waktu itu kan saya mikir, coba kalau pas akhir bulan dapat bantuan kan ya lumayan, bisa buat nyambung listrik, bisa buat beli bensin, makan dan sebagainya. Tapi kok ya nol. Wah, yang lain sudah cerita begini, ya wis, sampai naik aku itu ya puji Tuhan, naik itu ya wis, kita kan bikin itu yang dari perusahaan. Ternyata ya mungkin perusahaannya juga bertanggung jawab, tapi telat ya apa, tapi penting kan sudah diusahakan. Nah, kemarin itu dibantu dengan perusahaan, terus puji Tuhan setelah tanggal kemarin ting dapat SMS lagi, selamat Anda mendapatkan bantuan BLT. Terima kasih Tuhan. Ternyata waktumu Tuhan, bukan waktuku. Saya karena pas akhir bulan buat tambahan, ternyata dapatnya pas awal bulan. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan dari Bapak Presiden, pemerintah untuk kami karyawan-karyawan swasta yang selama corona ini juga menerima dampaknya, karena THR yang seharusnya kami terima itu dicicil selama 7 bulan dan sampai sekarang belum lunas dan tidak kelihatan karena cuma sedikit, dan itu pun bisa menjadi penghibur lara supaya kami bisa semangat lagi untuk bekerja dengan melakukan yang terbaik bagi yang bisa kami lakukan. Itu saja kesaksian saya. Yesus memberkati. Ada yang lain, kami persilakan. Tidak ada? Baik, mari kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, ini aku semua milikku. Ku serahkan
Kita mau angkat satu pujian waktu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan atas kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap kami hati kami Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk senantiasa tetap berpegang kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya, silakan duduk. Dan juga silakan Bapak. Shalom. Shalom. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat pagi. Semua sudah mendapatkan roti dan anggur, bisa digoyang-goyang. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur kalau setelah sekian bulan kita tidak bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Hari ini kita bisa mulai untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam ibadah raya. Saya jadi teringat Tuhan Yesus sangat rindu menantikan makan minum bersama dengan kita dalam perjamuan yang besar, dan Dia katakan, aku sangat rindu waktunya nanti. Padahal Tuhan Yesus nunggu berapa ribu tahun sudah. Ya, saya yakin Dia sangat rindu. Dan kedatangan Tuhan yang kedua, saya percaya akan semakin dipercepat. Salah satu tanda adalah corona ini. Saudara, kita baru beberapa bulan tidak makan dan minum perjamuan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah kita betul-betul rindu seperti Tuhan Yesus? Kapan bisa ibadah lagi seperti minggu pertama setiap bulan yang disertai dengan perjamuan Tuhan? Dan saya yakin kalau itu menjadi kerinduan saudara, maka hari ini kita akan menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Saya bersyukur kalau kita sudah melewati masa corona ini cukup lama, saudara. Walaupun Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Bupati diperpanjang sampai 30 September. Ya, kita sudah menunggu kapan bebasnya. Ternyata diperpanjang, saudara, karena muncul tambahan klaster, 4 klaster di Sukoharjo ini. Dan yang menyedihkan adalah keempat klaster ini diikuti beritanya oleh Ibu Gembala, hampir bablas semua. Saudara, saya yakin saudara ngerti maksud saya ya. Tidak banyak yang sembuh, banyak yang bablas. Berarti semakin perlu kita berjaga-jaga. Saya tidak mengatakan supaya kita semakin ketakutan, enggak, saudara ya. Tetapi supaya kita semakin berjaga-jaga. Kita bersyukur kita masih bisa bertemu semua sehat-sehat. Amin. Dan jemaat yang saya kasihi masih komplit. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sementara ada satu gembala, saya lupa di Italia atau di Jerman, saudara, ketika lockdown-nya dibebaskan, mereka beribadah lagi, maka ibu dan bapak gembala serta pengurus gereja sangat sedih karena sudah banyak bangku yang tidak terisi lagi. Mereka sudah dipanggil Tuhan.
Dulu dipasang foto-fotonya, saudara. Sekalipun tidak beribadah, tapi karena gembalanya begitu akrab dengan jemaat, kalau dia ke gereja, bangku-bangku itu dipasangi fotonya. Biasanya kan sudah ketahuan tempat duduk tetapnya, saudara. Ini tempatnya Ibu Radiem, ini tempatnya Pak Paulus, ini tempatnya siapa. Biasanya sudah ajak gitu. Itu dipasangi foto-fotonya. Dan kalau dia datang ke gereja sendiri berdoa, dia lihat foto-foto itu. Tetapi ketika ada yang dipanggil Tuhan, foto diambil, foto diambil, foto diambil. Dan ketika lockdown-nya sudah selesai, dia datang, sudah banyak foto yang tidak ada lagi. Tidak bersyukur hari ini. Amin. Dan mari kita selalu menunjukkan keteladanan kita kepada masyarakat. Ini loh orang Kristen itu kayak begini. Jangan kita menunggu, saya menantikan sebetulnya ada seorang profesor yang terkenal secara ahli psikologi yang sedang melakukan penelitian yang serius, saudara-saudara. Judulnya, arahnya kira-kira, kenapa bangsa Indonesia kok sulit manut? Itu penelitian. Ada apa bangsa kita ini? Kok sulit manutnya? Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang sulit manut. Amin. Saudara, dan saya bersyukur satu saat Ibu Gembala, waktu saya urus alat bantu dengar, saudara-saudara, saya sangat sedih waktu itu karena dia lemes banget, malamnya demam, sudah tidak punya obat apa-apa, hanya bersandar kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu demamnya turun. Lalu 1-2 hari lemes total, saudara, ya, lemes total. Ketika mengantar saya menuju ke mana itu untuk alat bantu dengar, Melawai, dia tidak ikut turun di mobil lagi karena lemes, tidak mungkin bisa turun. Sudah kondisi seperti itu. Dan saya makin terenyuh, saudara, ketika Ibu Gembala berkata, kok pengen ke surga aja. Saudara, saya berpikir apakah itu tanda COVID-19? Gejala-gejalanya sudah mirip. Tetapi puji Tuhan, ternyata Tuhan sudah melewati semua. Dan sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ya, itu ucapan syukur saya. Lalu yang kedua, saudara, saya itu sudah sering melihat lukisan sawah dengan gunung. Umumnya pelukis-pelukis kalau melukis sawah, lalu panen raya dan sebagainya, pasti ada latar belakang gunungnya. Saya sempat beli satu di Surabaya di toko buku Kristen, saudara-saudara, yang ada gambar Tuhan Yesusnya. Sudah kami pasang di luar, karena kalau di situ terus dicacah tikus, nggak karuan. Itu yang satu. Beli di toko buku Immanuel kalau tidak salah di Surabaya. Lalu yang satu sama, saudara, tapi lukisan teman saya, namanya kebetulan seperti marga saya, seperti keluarga saya, Tan Hok Chai. Saya beli lukisan 2 dari dia. Yang satu sawah panen dengan gunung, yang satu 4 orang yang ngulur orang sakit itu lukisannya Tan Hok Chai. Saya beli dari dia sebagai kenang-kenangan, tetapi juga beli. Saudara, sudah umum panen sawah, karena saya pendeta, saya rindu panen raya dan beli panennya, tapi pasti ada latar belakang gunungnya.
lukisan itu lama saya perhatikan, bahkan banyak lukisan, tetapi tidak menyentuh sesuatu dalam perasaan saya, emosi saya. Baru kemarin, saudara, 2 hari yang lalu, saya share sama Ibu Gembala. Baru kemarin ya share-nya. Saya tengah-tengah, saudara, di luar itu lihat. Tahu perasaan saya, saudara? Saya baru nyas gitu. Karena apa? Kalau saya jalan lewat, saudara, yang saya lewat lihat di sebelah kiri itu seperti yang ada di lukisan. Sawah-sawah, panen, lalu ada gunung, bahkan gunungnya 2. Saya ngadep. Padahal lukisan itu sudah lama dan tidak memang ada artinya untuk penuaian, tetapi lokasi, tempat dan sebagainya bagi saya umum. Tapi sekarang tidak lagi, saudara. Karena yang saya lihat di lukisan itu sudah saya lihat di tempat tinggal kami. Ternyata inilah tempatku sekarang. Haleluya. Persis yang di lukisan itu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya makin diteguhkan. Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Seperti tadi di awal ibadah sebelum khotbah, saya mengumumkan bahwa semua tempat yang kita injak dan kita duduki sudah saya semprot dengan hand sanitizer. Saudara, ternyata saya pikir biro botol ya. Ternyata tidak seperti yang saya gambarkan, saudara. Jadi semua kursi yang saudara duduki itu sudah steril, sudah aman. Haleluya, mimbar sudah aman, sofa sudah aman, tripod sudah aman, ya, keyboard sudah, tempat-tempat persembahan luar dalam sudah disemprot tadi pagi. Saudara, ya mari kita terus saling menjaga. Saya menjaga saudara, saudara menjaga saya. Kita saling menjaga. Amin. Seperti moto yang disampaikan, saya tidak tahu itu dari pemerintah atau dari masyarakat. Dari pemerintah. Maskermu melindungi aku, maskerku melindungi kamu. Lalu saya tambah, mari kita saling melindungi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini dalam kondisi yang nyaman, semua sudah terjaga bukan karena ketakutan, tetapi memang kita adalah anak-anak terang, anak-anak kudus. Kita hidup nyaman, kita hidup damai sejahtera, kita hidup taat kepada firman Tuhan, kepada peraturan pemerintah, dan kita saling mengasihi satu sama lain. Kita saling memperhatikan kepentingan orang lain. Dan mari bersama-sama dengan jiwa seperti ini, kita akan mempersiapkan diri dengan firman Tuhan untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai 2 sakramen saja. Gereja Katolik ada 7 sakramen. Itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Yang diperintahkan Tuhan hanya 2. Yang pertama baptisan air. Yang kedua perjamuan Tuhan. Dan rupanya Tuhan tahu sebagai manusia kita perlu titik temu secara kebendaan. Saudara, andai kata orang cerita gitu perlu alat peraga.
Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya, dia juga sering pakai contoh-contoh kehidupan masyarakat yang dialami, yang dirasakan. Perjamuan itu melalui dua sarana kebendaan, saudara. Kita rasakan, tetapi dalam pengalaman dengan materi kebendaan itu, di dalamnya ada satu pengalaman rohani untuk masuknya kita dalam persekutuan pengenalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sakramen yang pertama, materinya air. Baptisan air dengan cara ditenggelamkan, diselam. Saudara, itu hanya dilakukan satu kali untuk selamanya, kalau sudah benar, kecuali salah. Maksud saya salah itu artinya dibaptis di bawah bendera, nah bukan air. Ya, jadi tidak sesuai dengan firman. Baru itu menurut saya sebagai pendeta yang memahami firman Tuhan harus diperbaiki. Tetapi kalau sudah benar, saudara, satu kali seumur hidup, yang menyatakan bahwa kita menyatakan diri kita mati dari dosa, dan sebagai orang yang mati harus dikubur.